Di kuota Kemendikbud. Dia pakai kuota Kemendikbud. Udah, ini lagi nge-record. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau beli baju kayak gini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta karunia sehingga kita dapat berdiskusi pada malam hari ini di ruangan Zoom kali ini. Tak lupa salawat dan salam, marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk pertemuan kali ini sesuai schedule yang sudah ditentukan. Hari ini kami akan mendiskusikan mengenai unit 8, yaitu penyesuaian diri remaja. Kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Rizkita Restu Fitriani, ada Rofiani, ada Sabila Male Putri, ada Sabila Khairunisa, ada Salma Rahmadanti, dan Ria Isfitriani. Oke. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Rizkita Restu Fitriani. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Sabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dan proses penyesuaian diri. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya, dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Rizkita Restu Fitriani. Selanjutnya, dipersilakan untuk Ria Isfitriani untuk membacakan mengenai pengertian penyesuaian diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Sabila Male Putri. Selanjutnya, 1. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan sebagai konformitas, yaitu yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar. Penyesuaian juga dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ria Isfitriani. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salma Rahmadanti. Waktu dan tempat dipersilakan. 2. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar, atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Terima kasih.
Ya, baik Salma Ramadanti, terima kasih. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dan disambung oleh Rofiani. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penyesuaian diri. Ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan seorang tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan tersebut. Ada individu-individu yang dapat menyesuaikan diri secara positif dan penyesuaian diri yang salah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ropiani. Selanjutnya akan disambung oleh Sabila Khairunisa. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Mungkin karena faktor jaringan, saya akan membacakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi-kondisi fisik. Yang kedua, ada perkembangan dan kematangan. Yang ketiga, ada penentu psikologis. Ya, next. Permasalahan penyesuaian diri remaja. Dari tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja, sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Sikap orang tua yang otoriter, yang memaksa kekuasaan dan otoritas pada remaja juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Persoalan-persoalan umum yang dihadapi remaja adalah saat memilih sekolah. Persoalan-persoalan umum yang jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik sebaik-baiknya, kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila Khairunisa. Oke, terima kasih Sabila Amalia Putri. Next. C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan jika anak didik mengalami permasalahan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian remaja, khususnya di sekolah adalah 1. Menciptakan sekolah yang nyaman, 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 3. Memahami anak didik dengan menyeluruh, 4. Menggunakan metode belajar yang menarik, 5. Mengevaluasi pembelajaran agar efektif, 6. Tata tertib yang jelas, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kelompok 1 sudah selesai diskusi mengenai perkembangan peserta didik. Untuk itu, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat. Untuk itu, kami tutup. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.